Laporan praktikum Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002. Prodi Agroteknologi. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Kampus Institut Teknologi Perkebunan Kelelawar Indonesia. Daftar isi: pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang: bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji yang berfungsi dalam proses pembentukan biji dan buah. Secara morfologis, bunga tersusun atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masing memiliki peran penting dalam penyerbukan dan pembuahan. Sementara secara anatomi, bunga terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, dan pembuluh angkut yang mendukung fungsi fisiologisnya. Kajian mengenai morfologis dan anatomi bunga penting untuk memahami struktur, fungsi, serta proses reproduksi tumbuhan bunga yang menjadi dasar dalam bidang pemulihan tanaman. Tujuan praktikum: mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, dan ovarium. Membandingkan alat dan bahan: bunga trompet, kembang sepatu, bunga pisang, bunga jantan kelapa sawit, bunga betina kelapa sawit, larutan safranin, larutan fastgreen, dan aquades. Cara kerja: pengamatan anatomi bunga. 1. Pilih organ bunga, benang sari, atau putik, atau ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. 3. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi dengan aquades. 4. Tambahkan safranin plus 2 menit, bilas, kemudian tetesi fastgreen. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ. Hasil penelitian: putik bunga pisang. Hasil pengamatan mikroskop pada putik bunga pisang menunjukkan adanya 3 bagian utarin, yaitu stigma, stylus, dan ovarium. Stigma tampak lengket untuk menangkap serbuk sari, stylus berfungsi sebagai saluran tabung serbuk sari, dan ovarium mengandung bakal biji dengan jaringan parenkim serta pembuluh angkut. Struktur ini mendukung proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga pisang. Hasil penelitian: bunga kelapa sawit betina. Pada pengamatan mikroskop, bunga kelapa sawit betina terlihat bahwa bagian stigma tampak jelas dengan permukaan lengket yang berfungsi menangkap serbuk sari. Sementara ovarium berukuran relatif besar dan memiliki 3 ruang yang akan berkembang menjadi buah. Struktur benang sari tidak ditemukan, menegaskan bahwa ini adalah bunga betina, dan lapisan perintah tampak lebih tebal dengan susunan sel yang rapat sebagai pelindung organ reproduksi. Hasil penelitian: serbuk bunga sari kelapa sawit jantan, lapisan dalam yang tipis, elastis, dan tersusun dari selulosa dan pektin, berfungsi memberikan jalur keluar bagi tabung serbuk sari serta berkecambah. Hasil penelitian: putik kembang sepatu. Hasil pengamatan mikroskop putik kembang sepatu menunjukkan bagian stigma, stylus, dan ovarium. Stigma tampak lengket untuk menangkap serbuk sari, stylus sebagai saluran, dan ovarium berisi bakal biji. Hasil penelitian: benang sari trompet. Hasil pengamatan mikroskop benang sari bunga trompet menunjukkan adanya kepala sari (antera) dan tangkai sari (filamen). Antera tampak berisi butiran serbuk sari berbentuk bulat halus yang siap dilepaskan saat matang, sedangkan filamen tampak menopang antar agar mudah terkena angin atau serangga penyerbuk. Hasil penelitian: putik bunga trompet. Hasil pengamatan mikroskop putik bunga trompet menunjukkan stigma yang lengket untuk menangkap serbuk sari, stylus sebagai saluran penghubung, dan ovarium yang berisi bakal biji siap dibuahi. Struktur ini mendukung proses reproduksi generatif bunga. Hasil penelitian: benang sari bunga pisang. Hasil pengamatan mikroskop benang sari bunga pisang menunjukkan antera
yang berisi butiran serbuk sari bulat dengan dinding tebal serta filamen yang menopang antera agar serbuk sari mudah tersebar. Butiran serbuk sari tampak seragam dan siap untuk proses penyerbukan. Rangkuman dari praktikum ini, saya belajar bahwa bunga tidak hanya indah, tetapi juga memiliki struktur yang kompleks dan berfungsi penting. Melalui pengamatan, saya dapat membedakan ciri morfologi dan anatomi bunga monokotil serta dikotil, dan memahami peran setiap bagian bunga dalam proses reproduksi tumbuhan. Kesimpulan, morfologi bunga meliputi bentuk, warna, dan susunan bagian-bagiannya seperti kelopak, mahkota benang sari, dan putik yang berperan dalam reproduksi. Anatomi bunga menunjukkan struktur internal setiap organ, seperti sel serbuk sari, sel stigma, dan bakal biji, yang mendukung proses pembuahan dan pembentukan biji. Kedua bidang ini saling berkaitan karena morfologi menjelaskan bagian utama yang kemudian dibahas lebih detail dalam anatomi untuk memahami fungsi-fungsinya, terutama dalam proses reproduksi dan kelangsungan hidup tumbuhan. Baik, mungkin itu saja hasil dari penelitian saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Dan semuanya terima kasih banyak. See you in the next time.